Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak siapa ya? Datangnya dari Mbak Aida, dan mbaknya bertanya seperti ini ya. Assalamualaikum C, saya yang dulu pernah komen adik saya di Singapura yang baru 1 bulan, sekarang kerja 4 bulan di intermediate tapi pakai bahasa Melayu. Sampai sekarang belum dapat majikan, sudah 1 bulan di agensi katanya. Terus kalau cari majikan lagi bisa ya C kira-kira? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam ya Mbak Aida. Jadi di sini adiknya yang sekarang sudah menunggu 1 bulan di agensi ya, kira-kira bisa nggak cari majikan baru ya? Sudah pasti bisa, tapi take time. Karena apa? Biasanya ya kalau sudah bekerja di rumah majikan 4 bulan, 3 bulan kayak gitu ya, misalkan majikan mau mengambil lagi yang balik dari rumah majikan, itu pasti akan banyak sekali pertanyaan ya. Kenapa di rumah majikan hanya bertahan sekian bulan? Kenapa di rumah majikan hanya bertahan sekian bulan? Tapi di sini nggak usah berkecil hati ya, pasti dapat majikan. Saya yakin pasti dapat majikan. Tapi di sini hanya butuh waktu seperti itu. Dan di sini saya juga sekalian sharing ya, misalkan buat teman-teman semuanya yang saat ini ya sudah berada di agensi sampai 1 bulan lebih, itu nanti potongan gajinya bisa jadi 2 bulan atau bisa jadi 1 bulan lebih, tergantung dari agensinya masing-masing kayak gitu ya. Dan di sini saya juga sekalian berpesan, misalkan buat teman-teman yang baru pertama kali datang bekerja ke Singapura ya, misalkan ya kalian nanti nggak betah, merasa nggak nyaman, atau di situ kalian merasa nggak cocok dengan entah keluarga majikan atau dengan pekerjaannya kayak gitu ya. Jadi di sini nggak usah mencoba memaksakan diri untuk bertahan. Karena apa teman-teman? Misalkan ya kalian mencoba untuk bertahan, tapi di situ kalian benar-benar merasa ya Allah tertekan banget kayak gitu loh ya. Nggak usah mencoba bertahan kalau misalkan kalian nggak bisa ya. Karena apa? Di sini rata-rata semua majikan yang ada di Singapura itu ya teman-teman, itu nggak bisa yang namanya menerima kekurangan kita. Itu cuman bisa dihitung aja kayak gitu loh ya. Jadi semua majikan yang ada di Singapura rata-rata itu benar-benar menginginkan punya helper yang benar-benar perfect dalam bekerja. Tapi di sini kan kita masih baru, kita masih pemula ya, baru datang dari Indonesia ya kayak gitu. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, semuanya juga tergantung pada nasib masing-masing. Karena apa? Seperti ini ceritanya ya. Sekalian di sini saya juga sharing pada kalian semua ya. Waktu saya pertama kali datang ke Singapura teman-teman ya, saya itu nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Saya nggak bisa kerja di situ. Tapi semuanya diajarin oleh majikan ya, dan di situ alhamdulillah majikan bisa menerima kekurangan saya kayak gitu. Dan alhamdulillah meskipun di situ saya nggak bisa bekerja ya, semuanya serba diajarin oleh majikan semuanya. Oke. Terus tentang bahasa Inggris juga nggak begitu bisa teman-teman. Karena apa? Waktu kita sekolah dengan saat kita bekerja di rumah majikan, itu cara ngomongnya sudah benar-benar berbeda. Apalagi waktu itu majikan saya adalah orang Chinese Singaporean, orang Chinese Singapura teman-teman. Jadi asli pribumi Singapura kayak gitu ya. Dan di situ alhamdulillah majikan bisa menerima kekurangan saya. Ya kayak gitu. Kalau misalkan majikan nggak bisa menerima kekurangan saya, pasti saya akan pindah majikan. Pasti saya akan balik lagi ke agent. Dan kalian harus tahu teman-teman bahwasanya kalau misalkan ya kalian di rumah majikan itu belum finish kontrak ya. Misalkan kalian di sini baru 4 bulan atau mungkin 1 tahun. Misalkan kalian balik lagi ke agent, mau pindah majikan, itu pasti dikenakan potongan gaji tergantung berapa lama kalian tinggal di agen tersebut ya. Karena di sini beda agen itu beda prosedur, beda semuanya kayak gitu ya.
Dan ada juga agent itu yang benar-benar nggak bisa menghargai sama helpernya kayak gitu. Ada yang agent itu juga yang jahat, ada juga agent yang baik kayak gitu. Dan di sini buat teman-teman, misalkan suatu saat nanti ya, yang saat ini kalian masih numpang proses di PT ya, kalian semua nggak usah takut dengan semua apa yang sudah saya sharingkan. Karena apa? Misalkan kalian sudah takut duluan, ya nanti kalian nggak bakalan bisa sukses, Mbak. Ya karena apa? Semua mbak-mbak TKW yang ingin bekerja ke Singapura ataupun yang sudah berada di Singapura ya, prosesnya sebenarnya sama. Ya, proses yang dijalani, proses yang dilewati, proses yang dilalui semuanya sama. Berproses dari yang pahit. Ya, karena apa? Itu semua adalah adaptasi dengan keluarga majikan, adaptasi dengan pekerjaan, ya. Siapa tahu nanti buat teman-teman yang bernasib beruntung, nanti dapat majikan yang baik, dapat majikan yang benar-benar menganggap kita itu bukanlah seorang pembantu, itu ada teman-teman, ya. Tapi ada juga majikan yang sebaliknya, ya. Kita semua pasti berharap mendapatkan majikan yang baik-baik kan. Jadi di sini buat kalian semua ya yang saat ini masih numpang proses di PT ya, saya sarankan dekatkan diri selalu sama Allah, minta sama Allah yang terbaik buat kalian ya. Karena apa? Apa yang kita tanam hari ini ya, itu pasti akan kita tuai nantinya setelah kita sampai di rumah majikan ya. Buat teman-teman yang saat ini mungkin kalian punya masalah dengan keluarga atau kalian punya masalah dengan siapapun itu ya, sebelum kalian berangkat ke Singapura minta maaf ya. Kalian harus benar-benar gak ada masalah apapun kalau ingin bekerja ke luar negeri. Jangan sampai teman-teman semuanya karena kepengen kerja ke luar negeri ini mungkin lari dari masalah ya. Jangan sampai hal seperti ini kalian bawa-bawa sampai ke luar negeri. Karena apa? Nantinya berujung masalah besar setelah kalian sampai di Singapura ya. Dan di sini teman-teman ya, saya bukan bermaksud ya nakut-nakutin kalian, bukan ya. Rata-rata majikan di Singapura itu memang menginginkan punya helper itu yang benar-benar bisa cekatan dalam bekerja, bisa cepat tanggap kalau diajarin dalam bekerja, misalkan dalam memasak, itu penting banget ya. Apalagi di Singapura itu kalau majikannya Chinese teman-teman ya, itu benar-benar masaknya itu harus yang enak, masakannya harus nurut dari resep yang sudah dikasihkan oleh sang majikan. Mbak, misalkan kalau saya saat ini kepengen kerja ke Singapura tapi nggak bisa masak, itu bagaimana? Nggak usah takut teman-teman, nantinya setelah kalian sampai di rumah majikan pasti akan diajarin oleh majikan. Dan buat kalian semuanya, misalkan suatu saat nanti diajarin masak kayak gitu ya teman-teman, jangan sampai lupa kalian tulis di dalam buku ya, apa-apa aja mungkin resep-resepnya kayak gitu, biar nanti ya misalkan majikan kalian nyuruh lagi untuk masak sup atau masak apa aja kayak gitu, tinggal kalian buka lagi catatannya ya. Karena di situ banyak sekali masakan-masakan yang nantinya akan kalian masak setiap hari, itu menunya pasti berbeda teman-teman ya. Apalagi kalau kalian mendapatkan majikan orang Melayu, itu pasti masakannya itu tiap hari itu gonta-ganti kayak gitu ya. Dan di sini sudah pasti nanti di saat hari raya kayak gini ya, mau menjelang hari raya kayak gini, pasti itu banyak sekali masakan-masakan yang akan dimasak. Karena setiap hari raya kalau di keluarga majikan orang Melayu itu pasti semua keluarganya pada datang, dan di situ pasti akan mengadakan yang namanya party ya, seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalian harus ngerti ya, kalian harus ingat dengan apa yang sudah saya sharingkan ya. Di sini bukan berarti saya nakut-nakutin, bukan ya. Kerja di mana aja, entah di luar negeri atau di Indonesia, sebenarnya sama ya, nggak ada yang mudah. Kerja pasti capek ya Mbak ya. Karena apa? Kita itu digaji ya. Yang penting di situ kalian kerjanya merasa nyaman. Yang penting di situ gaji kalian lancar. Yang penting majikan nggak main fisik. Kalau misalkan majikan kalian cerewet, kalau misalkan majikan kalian itu orangnya benar-benar pelit atau apalah ya, yang penting
gaji lancar, yang penting di situ kalian mendapatkan jam istirahat yang cukup, yang penting di situ kalian mendapatkan makan yang cukup. Udah, nggak usah banyak komplain ya, nggak usah banyak mengeluh. Karena apa? Mungkin ada juga yang bernasib lebih parah dari kalian ya. Jadi di sini misalkan teman-teman semuanya yang nantinya ya sudah mendapatkan off day kayak gitu, kalian bisa jalan ke City Plaza, kalian bisa di sana kenalan dengan mbak-mbak Indonesia, kalian bisa saling sharing mungkin tentang keadaan di rumah majikan ya. Mungkin kalian bisa sharing tentang kehidupan sehari-hari di rumah majikan, majikanku seperti ini, majikanku seperti ini. Dari situ nanti kalian bisa yang namanya bertukar pikiran, bertukar pendapat ya. Dan di situ kalian jangan sampai yang namanya bandingkan nasib kalian sendiri dengan nasib temen ya. Karena di sini yang namanya nasib sudah pasti berbeda, nggak ada yang sama ya. Lalui, jalani semua dengan happy teman-teman ya. Jangan sampai diambil hati, jangan sampai di situ kalian merasa tertekan, merasa terbebani. Kalau misalkan hal ini terjadi pada kalian ya, kalian bekerja di rumah majikan, tapi di situ kalian merasa benar-benar berat banget, berat dari segi pekerjaan. Terus kalian merasa terbebani menjadi sebuah masalah pikiran. Karena apa? Mungkin dari sifat majikan, mungkin dari keluarganya majikan yang membuat kalian merasa tidak betah, yang membuat kalian merasa tidak nyaman. Ya, kalau saran dari saya pribadi, sebaiknya mbaknya minta pindah majikan aja ya. Jadi di sini nggak usah memaksakan diri sendiri. Misalkan kalian benar-benar merasa nggak betah, merasa nggak nyaman, merasa tertekan. Karena semua itu akan menjadi sebuah penyakit, akan menjadi sebuah masalah buat diri kalian sendiri teman-teman ya. Ingatlah bahwasanya kalian kerja ke luar negeri, kalian kerja ke Singapura ini ya, pasti keluarga kalian yang ada di Indonesia itu menunggu kalian, menunggu kepulangan kalian suatu saat. Misalkan ya, istri saya semoga sukses, misalkan lagi mudah-mudahan anak saya menjadi orang yang sukses. Itu pasti harapan dari keluarga kalian. Untuk itu, buat teman-teman semuanya, misalkan ya, kalian yang sudah ada di Singapura ya, kalian kok mendapatkan masalah ya, dari situ kalian sudah merasa benar-benar nggak betah, merasa nggak nyaman kayak gitu ya, sebaiknya ngomong dulu sama majikan. Setelah majikan ngasih jawaban, barulah kalian telepon ke agent, kalian minta balik ke agent. Karena mungkin kalian bisa jadi nggak betah karena pekerjaan, nggak betah dari segi pekerjaannya, nggak betah dari sifat majikannya dan lain sebagainya ya. Yang namanya orang baru pertama kali kerja ke Singapura, pasti itu yang ada adalah proses adaptasi teman-teman, dan semua itu nggak gampang ya, nggak gampang. Padahal di sini ya, ada teman saya itu sudah 1 tahun di rumah majikan itu, tapi kan baru ya, baru datang dari Indonesia kayak gitu. Itu kan masih butuh proses adaptasi, yaitu aja mental teman-teman. 1 tahun akhirnya mbaknya ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Karena apa? Mbaknya bilang, saya nggak mau pindah, saya juga nggak mau yang namanya balik lagi ke agent, saya memutuskan untuk pulang aja ke Indonesia mbak, karena saya sudah benar-benar nggak mampu kerja di Singapura nih. Terus dari situ saya akan tanya, apa yang menyebabkan mbak kepingin pulang ke Indonesia? Karena saya sudah benar-benar capek mbak, benar-benar nggak bisa ngatasi semuanya, dari segi pekerjaannya, dari segi keluarga majikan. Terus saya di sini mencoba untuk mengarahkan, siapa tahu nanti mbaknya pindah lagi majikan, dapat majikan yang lebih baik. Tapi di sini mbaknya ngomong, enggak mbak, saya lebih baik pulang aja. Dan di sini misalkan ya, buat teman-teman semuanya, kalian sudah dapat 1 tahun atau kalian sudah dapat entah 10 bulan atau 1 tahun lebih kayak gitu ya. Misalkan kalian benar-benar mentok ya, sudah kepengen pulang ke Indonesia, itu tiket pesawat yang menanggung kalian sendiri. Kecuali ya, kalau majikan kalian itu orangnya baik ya, siapa tahu dibelikan tiket ya. Tapi di sini kebanyakan dan rata-rata ya, kalau belum finish kontrak itu sudah pasti ya teman-teman, yang namanya tiket pesawat itu harus
beli sendiri, pakai uang kita sendiri ya. Jadi di sini pikirkan baik-baik sebelum kalian memutuskan segala sesuatu yang nantinya membuat kalian itu benar-benar ya bisa dibilang menyesal. Karena apa? Misalkan suatu saat kalian ingin proses lagi ke Singapura, itu nanti semuanya berawal dari nol lagi ya. Mungkin kalian harus masuk lagi ke PT, harus lagi numpang proses di PT lagi, harus mengikuti prosedur yang ada di PT lagi, dan pasti semuanya berawal dari nol ya, kayak gitu. Dan di sini buat teman-teman semuanya, saya sarankan ya, nggak usah takut dengan bayang-bayang ya. Yang namanya nasib nggak ada yang sama mbak ya. Mungkin nasibnya mbaknya mungkin agak dibilang kurang beruntung, tapi siapa tahu mungkin mbaknya mencoba. Pokoknya bismillah, niat ingin bekerja, mencari rezeki untuk keluarga dan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan mungkin mbaknya punya yang namanya niat ya, ingin nyekolahin anak, atau mungkin kepingin yang namanya suatu saat kerja ke Singapura bisa bikin rumah sendiri dan lain sebagainya. Kalau misalkan ya teman-teman semuanya punya hajat seperti itu, kalau kalian nggak ada niat 100% ya, itu nanti yang ada di tengah-tengah perjalanan kalian bakalan mental. Karena apa? Setelah sampai di rumah majikan pasti bakalan ada masalah-masalah yang akan muncul ya. Di situ proses adaptasi teman-teman ya, nggak gampang, nggak mudah, semuanya itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh proses yang begitu panjang. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya harus siap-siap, apalagi mental kalian harus benar-benar siap ya, karena kerja di Singapura itu benar-benar kita dituntut untuk bisa bekerja dengan perfect ya, bekerja dengan penuh semangat, nggak ada jam istirahatnya teman-teman. Kadang aja ada itu yang jam istirahatnya sampai di atas jam 12 malam. Semua itu dilalui penuh dengan, mungkin di dalam hatinya benar-benar tertekan, tapi di situ ada yang mencoba bertahan. Karena apa? Nggak mau balik lagi ke agent, memulai lagi dari nol, harus dikenakan potongan gaji lagi. Itu ada teman-teman. Di situ mbaknya mencoba bertahan sampai 2 tahun kayak gitu. Setelah itu mbaknya pulang ke Indonesia. Karena apa teman-teman? Saya di sini setiap hari Minggu libur ya, setiap tanggal merah libur. Jadi saya itu punya banyak teman yang suka sharing sama saya. Ya, yang namanya cerita dari Mbak TKW yang ada di Singapura itu bermacam-macam. Ada yang bernasib baik, ada yang bernasib kurang baik. Untuk itu buat teman-teman semuanya ya, kalian harus tetap semangat. Ingat dengan tujuan kalian masing-masing, bahwasanya kalian kerja ke Singapura ingin merubah nasib ya. Jangan sampai kalian nanti yang sudah sampai di Singapura lupa dengan tujuan kalian. Karena di sana kalau misalkan kalian sudah libur itu banyak sekali ujian-ujiannya ya. Di sana banyak sekali nanti masalah-masalah yang akan datang. Ya, jadi di sini kalian nanti kalau misalkan libur jangan sampai kalian salah dalam mencari pergaulan, jangan sampai salah dalam mencari teman, kayak gitu ya teman-teman. Dan buat kalian semua yang kepengen kirim uang ya, kalian bingung di mana sih kirim uangnya, kalian datang aja langsung ke City Plaza teman-teman ya. Di sana itu banyak sekali jasa-jasa pengiriman uang ya, dengan ongkos kirim $5 saja. Dan buat teman-teman semuanya, misalkan kalian belum punya rekening pribadi, kalian juga bisa buka rekening pribadi yang ada di City Plaza di lantai 1 ya. Nama banknya Bank BNI dengan syarat bawa work permit, paspor dan juga uang ya. Dibuka hanya setiap hari Minggu saja dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Misalkan ya kalian yang off day-nya hanya sebulan sekali, kalian bisa buka rekening bulan ini. Oke, so bulan depannya lagi kalian baru ganti nomor PIN-nya. Oke, so misalkan kalian mau ganti nomor PIN, sudah pasti harus datang ke Raffles Place ya. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya, lokasi ATM Bank BNI terbaru di Singapura. Di situ saya sudah bikinkan videonya ya, semoga saja bermanfaat. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian ingin bertanya ya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Wah, insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman, nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, semuanya berproses, semuanya penuh perjuangan kalau ingin menjadi orang yang sukses. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.